Selamat datang kembali di Sekolah Kader Solidaritas. Serius doi nyalonin diri jadi presiden? Beneran gak nih? Ini adalah cara agar suara kita didengar. Itu ide gila. Giring Ganesa berhasil menggeser wajah Partai Solidaritas Indonesia. Semangat anti-intoleransi, anti-radikalisme, dan anti-korupsi yang mulanya kencang digaungkan oleh PSI mengalami pergeseran. Kini ingatan kita pada PSI hanya akan berhenti di ketua umumnya yang secara lantang terus melayangkan kritik kepada Anies Baswedan. Serangan yang berasal dari Giring secara perlahan mentransformasi PSI sebagai partai yang secara utuh dan menyeluruh beroposisi dengan Gubernur DKI Jakarta. Tidak pernah ada jaminan apapun bahwa strategi ini akan mendatangkan keuntungan bagi PSI. Lantas, apa yang membuat Giring sangat yakin untuk muncul dan membawa narasi yang begitu eksplisit? Di antara begitu banyak pimpinan partai politik di negeri ini, hanyalah Giring Ganesa, seorang yang sanggup untuk turun gunung dan menabuh genderang perang kepada pejabat tertinggi di level provinsi. Anies mungkin dicitrakan sebagai oposisi biner sempurna dari segala cita-cita mulia PSI, sehingga perlawanan kepadanya berarti perjuangan partai yang paripurna. Tapi, apa benar demikian? Ya, saya melihatnya PSI itu kan kelompok dari pihak Anies yang kalah dulu di pilkada gitu loh. Ada di situ. Makanya ibaratnya kalau dalam politik itu balas dendam politik. Siapapun termasuk PSI harus dan boleh mengkritisi Anies gitu loh. Atau siapapun gubernurnya. Tetapi kan apa yang dilakukan oleh PSI itu bukan hanya kritik, cenderung mendiskreditkan, cenderung menyerang gitu ya. Dan itu juga dengan menyerang dengan brutal dan bertubi-tubi gitu loh. Ini yang membuat tidak bagus, kontraproduktif dengan apa yang dilakukan PSI sendiri gitu loh. Jika ditarik kembali pada perebutan kursi DKI 1 di 2017 lalu, penggunaan isu identitas memang bisa menjadi alasan kuat bagi PSI untuk secara kontinu memantau segala gerak-gerik Anies Baswedan. Namun, PSI sepertinya juga abai untuk menguatkan relevansi mereka di tengah masyarakat. Idealnya, semua partai politik, termasuk PSI, mampu untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan secara simultan menawarkan diri sebagai solusi dari masalah tersebut. Dengan Giring yang saat ini begitu fokus mencecar Anies semata, upaya-upaya tersebut seakan hilang dari pandangan mata. Padahal, PSI memiliki 72 kader yang saat ini duduk di 6 DPRD provinsi dan 43 DPRD kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara hingga Kota Jayapura di ujung timur Indonesia. Artinya, Ketum PSI tak sedikit pun kekurangan informasi mengenai keresahan apa yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Setidaknya, saya melihat ada dua alasan rasional mengapa Giring mengarahkan dan mengerahkan PSI sepenuhnya untuk DKI Jakarta. Pertama, Jakarta adalah multifunction capital yang dalam kaliber nasional menjalankan fungsi di berbagai bidang seperti pemerintahan, bisnis, hingga pendidikan tinggi. Dengan relasi yang begitu erat, menjadi lumrah bila partai, aktor, sampai agenda politik nasional terjait rapat dengan Jakarta. Kedua, Anies yang memiliki kedekatan mapan dengan kelompok kanan konservatif menghadirkan kesempatan bagi Giring dan PSI untuk coba mengonversi kalangan kontra dan haters ke dalam barisan mereka. Meskipun kesempatan ini tidak ujuk-ujuk berbuah menjadi dukungan elektoral bagi PSI. Apalagi Giring. Artinya, dukungan instan pada narasi yang disajikan oleh Giring belum tentu menjadikan orang-orang yang berseberangan dengan Anies mengidentifikasikan dirinya sebagai pemilih PSI. Pengamat politik Ujang Komarudin juga memberikan pandangan terkait peluang dukungan elektoral bagi PSI kepada kami. Kalau polanya seperti itu terus ya tentu akan merugikan PSI, bisa turun suaranya. Tetapi kan mereka mungkin juga nanti ada strategi-strategi tertentu ke depan yang kita tidak tahu. Tapi tadi kalau polanya masih seperti itu, masih serang Anies terus, serang lawan politiknya terus, itu juga tidak tahu bahwa mereka tidak mengevaluasi diri bahwa apa yang dilakukannya itu sesuatu kesalahan itu, sebagai sesuatu kekeliruan.
Ya tentu kalau polanya seperti yang sama yang dilakukan saat ini, maka itu akan merugikan elektoral dari PSI sendiri. Nah tentu mungkin ke depan saya melihat mungkin juga ada strategi-strategi lain yang kita tidak tahu begitu. Untuk mendapat pijakan yang lebih sahih, kita bisa bercermin dari 1,89% perolehan suara PSI di pemilu 2019 dan perkembangan elektoral partai ini yang stagnan dari sejumlah hasil survei yang bisa ditemukan. Misalnya saja survei indikator di September 2020 memperlihatkan dukungan bagi PSI yang hanya ada di angka 0,3%. Tren ini juga tidak berubah pada hasil temuan survei indikator di November 2021. PSI nyatanya juga masih mendapatkan dukungan di angka 0,1%. Yang menarik, dalam kurun waktu 2 bulan, survei dari Indonesia Elections and Strategic Research mampu memperlihatkan dukungan pada PSI sebesar 5,4%. Dengan metode survei yang begitu rigid, peningkatan dukungan yang masif secara tiba-tiba ini tentu mengundang interpretasi yang beragam. Atensi yang berhasil dihadirkan oleh Giring dari manuver deklarasi Capres hingga sejumlah terjangannya kepada Anies pun hanya berbalik dalam bentuk dukungan kepada dirinya di kisaran 1%. Rilis survei indikator terbaru di 9 Januari kemarin bahkan sama sekali tidak memunculkan nama Giring di berbagai simulasi calon presiden. Paling-paling, yang saat ini bisa kita sebut sebagai pencapaian bagi Giring Ganesa adalah sahutan yang mulai muncul dari Anies Baswedan. Setelah di beberapa waktu sebelumnya, Anies memilih untuk tidak memperdulikan lontaran Giring. Selebihnya, saya tidak melihat sisi yang menguntungkan bagi Giring dan PSI untuk tetap melanjutkan kampanyenya melalui cara ini. Harusnya, PSI terus memoles mekanisme meritokrasi yang sempat mereka pertontonkan di proses penjaringan bacalek menjelang pemilu 2019 lalu. Dari proses penjaringan itu, PSI toh mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Pemberitaan dengan nada yang positif dari berbagai media, serta kandidat-kandidat legislatif yang potensial. Selain itu, Giring juga harus mulai memikirkan exit strategi jika gaya berpolitiknya saat ini tidak juga meloloskan PSI ke Senayan di 2024. Selama ini kan mereka menjual gagasan partai anak muda, partainya, tapi kan anak-anak muda juga banyak yang terbengkalai. Lalu tidak feodal, tapi juga feodal gitu di dalamnya gitu loh. Mestinya kalau ingin besar ya partainya masih menjadi oposisi. Kalau ingin mendapat dukungan publik itu seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur masuk dalam koalisi pemerintah, makanya yang dilakukan adalah membangun mendekati rakyat lah. Suka tidak suka mendekati rakyat. Itu. Jadi mereka harus datang ke rakyat gitu ya untuk memberikan ide gagasan dan tentu bantuannya gitu ya. Meski mimpi adalah kunci, namun strategi untuk mencapainya adalah gerinda yang membentuk kunci itu. Jika gerinda pilihan Giring ternyata tidak tepat, mungkin ia harus memeriksa apakah mimpi yang coba ia raih masih bisa dicapai atau ia hanya sekedar berhalusinasi.